Assalamualaikum sahabatku semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Sahabatku, kali ini kita mau bahas masalah kesehatan reproduksi yang ada dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatku, di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, di dalam hadis yang nomor 5204 itu dijelaskan dari Abdullah bin Zam'ah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi summa yujami'uha fi akhiril yaum. Janganlah salah satu dari kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk hambanya. Kemudian di penghujung hari, dia menyetubuhi istrinya. Sahabatku, ini hadis yang dia singkat tapi maknanya itu padat ya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini kita mengetahui bahwa hak suami yang dia memiliki hak untuk mendidik, tapi juga seorang istri punya hak di mana dia berhak untuk diperlakukan dengan cara yang baik dan juga diperlakukan dengan cara yang layak, yang nyaman dan juga tenang, yang membuat dia menjadi senang. Sahabatku semua, di dalam Islam, kesehatan reproduksi itu diistilahkan dengan as-sihah al-injabiyah. Ya. Kenapa? Kesehatan reproduksi itu dipandang sangat penting di dalam Islam karena dengan terwujudnya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan ajaran Islam, maka akan terwujudlah umat Islam yang dia akan menjadi banyak, bukan walaupun bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga banyak dari sisi kualitas. Yang kemudian, sahabatku semua, ketika kuantitas dan kualitasnya ini sudah matang, maka dari situ nanti akan terbentuk suatu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan yang pada akhirnya nanti kesemuanya itu bisa membangun kekuatan masyarakat, kekuatan negara, dan kekuatan agama. Maka dari itu, sahabatku semua, di dalam Islam ada beberapa aspek di dalam kita menjaga kesehatan reproduksi. Ya, yang pertama adalah aspek kesehatan biologis, sahabatku. Kesehatan biologis ini tentu kita semua sudah mudah memahaminya, di mana kita harus menjaga kesehatan fisiknya, fisik seorang ibu, fisik seorang istri dengan memberikan makanan-makanan yang sehat. Kemudian juga ada kesehatan psikologis, aspek kesehatan psikologis ini bagian aspek yang kedua ya. Kesehatan psikologis ini sangat penting sahabatku semua, di mana seorang wanita itu bukan hanya dia dibahagiakan dengan cara membimbing dia, tapi juga dibahagiakan dengan apa yang dia inginkan. Jadi keinginan seorang wanita itu bukan hanya pada perspektif laki-laki, tapi juga perspektif kemanusiawian dia, yang dalam perspektif hormonal dia itu juga harus diperhatikan. Di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa istrinya Utsman bin Maz'un itu awalnya ketika jumpa Sayyidah Aisyah, dia orangnya tenang gitu ya. Dia senang, dia selalu memakai wewangi-wangian dan juga selalu kukunya itu berwarna. Ini menunjukkan apa, betapa istrinya si Utsman bin Maz'un ini dia dibuat senang sama suaminya. Tapi di suatu ketika, sahabat semua, Utsman bin Maz'un ini istrinya itu dijumpai oleh Sayyidah Aisyah dalam keadaan dia kumuh, lesu gitu dan tidak bersemangat. Lalu ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Wahai istri Utsman bin Maz'un, kenapa kamu jadi seperti ini?" Lalu jawabannya, "Suamiku tidak ada lagi menghendaki kepada dunia dan juga tidak menghendaki lagi kepada
seorang wanita. Maka keadaan ini dilaporkan kepada Nabi. Kemudian Nabi menjumpai Utsman bin Maz'un dan bertanya, "Wahai Utsman, bukankah kamu beriman seperti apa yang kami imani?" Lalu Utsman menjawab, "Benar, wahai Rasul, maka lakukanlah seperti apa yang kami lakukan terhadap istri kami," kata Nabi kita. Kemudian setelah dinasihati Nabi itu, besoknya beberapa hari Sayyidah Aisyah menemui istri Utsman bin Maz'un, dia kembali seperti semula. Lalu ditanya oleh Aisyah, bagaimana keadaan Utsman bin Maz'un? Istrinya itu menjawab, dia kembali kepada keadaan seperti dulu dan aku kembali dibahagiakannya. Jadi sahabatku semua, kesehatan psikologis itu memang penting. Ya. Jadi bukan hanya kita memaksa dia makan makanan yang sehat. Bukan hanya memaksa untuk tidak memakan makanan yang tidak bermanfaat, tapi juga ada kesenangan batinnya yang harus diperiksa dan harus diwujudkan. Harus diberikan apa keinginannya. Baik sahabatku semua, aspek yang ketiga yaitu ada namanya aspek sosial. Aspek sosial ini juga terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama sahabatku semua adalah di mana seorang wanita itu harus menerima hak tentang informasi atau pelayanan kesehatan reproduksi. Ya, terutama bagi kita yang ahli di dalam kesehatan reproduksi, apalagi dokter kandungan begitu ya. Ketika orang ada bertanya atau berobat, maka hendaknya tidak hanya memberikan pelayanan yang berupa pemeriksaan atau memberikan obat lalu selesai. Tidak. Maka hendaknya juga memberikan nasihat-nasihat, memberikan suatu contoh yang baik tentang bagaimana cara menjaga kesehatan kehamilan, kesehatan rahim begitu. Jadi memberikan konsultasi juga, memberikan ilmunya, sehingga nanti ketika pasien itu kembali ke rumah, dia sedikit mengetahui wawasan tentang bagaimana dia menjaga kesehatan rahimnya, kesehatan reproduksinya. Bukan hanya dia diberikan obat, diperiksa, diberikan obat lalu disuruh pulang, tidak. Karena seorang pasien jumpa dengan dokter mungkin hanya beberapa menit begitu ya. Setelah lepas itu dia menghadapi kehidupan yang panjang lagi yang di situ tidak ada dokter. Maka dari itu, seperti sekarang ada aplikasi Halo Dokter, hendaknya itu menjadi suatu solusi yang sangat luar biasa bagi ibu-ibu yang ingin mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya. Kemudian yang kedua, sahabatku semua, bagian aspek sosial tadi adalah adanya dukungan dari suami, dari ayah, dari keluarga, atau juga dari masyarakat. Ini bisa sesuai ya sahabatku semua dari ayat yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang lelaki itu akan menjadi pemimpin bagi wanita. Harus dipahami sahabatku semua, kata qawwam itu asalnya adalah dari kiwam, yang artinya penyanggah atau penopang. Jadi ketika dikatakan penyanggah atau penopang, maka suami itu harus memahami bahwa qawwam itu bukanlah suatu kepemimpinan yang berupa kedudukan yang harus dibanggakan, yang harus dia dipahami dalam bentuk hierarki, ya, yang dipahami dalam bentuk suatu jabatan, bukan. Melainkan kepemimpinan di situ maksudnya kamu menjadi penanggung jawab. Maka ketika dikatakan penanggung jawab atau penopang dan penyangga, berarti qawwam itu adalah suatu beban syariah yang diwajibkan Allah kepada lelaki yang harus dia wujudkan terhadap para istri-istrinya. Jadi qawwam itu sendiri, sahabatku semua, itu merupakan konsep atau cara Islam untuk memuliakan seorang wanita, untuk memuliakan para wanita-wanita yang ada. Kita ambil suatu perbandingan. Ketika seorang raja dia memiliki asisten, dia memiliki ajudan, dia memiliki bala tentara yang melindungi dirinya, yang setiap gerak-gerik bala tentaranya ini melawan musuh, memberikan perlawanan kepada orang jahat, yang satu tujuannya adalah
dia menginginkan agar bagaimana caranya rajanya itu menjadi tetap hidup, tetap sehat. Maka dari itu yang dilindungi itulah yang dimuliakan, sahabatku semua. Maka begitu juga antara suami dengan istri. Ketika seorang suami menjaga, menafkahi, mendidik, membimbing, mempertanggungjawabkan istrinya, maka itu bukan merupakan pertanda bahwa suaminya itu pemimpin yang berhak bisa semena-mena, bukan. Melainkan itu tadi merupakan cara suami yang diwajibkan Islam untuk memuliakan istrinya. Begitu dia. Tapi bukan berarti ketika suami memuliakan istrinya lalu dia menjadi rendah, menjadi hina. Begitu ya. Tidak. Bukan. Bahkan sahabatku, seorang lelaki itu dia akan dipandang berkualitas dalam kepemimpinannya. Dia akan dipandang hebat, dia akan dipandang soleh ketika dia mau mempertanggungjawabkan orang yang sudah dia ambil dari orang tuanya. Ya, ketika dia menyuntik seseorang, lalu dia mempertanggungjawabkan kehidupannya dengan menafkahi dan kesemuanya, itu menunjukkan kualitas lelaki yang memiliki kepemimpinan yang hebat. Begitu dia. Jadi ada dukungan. Kemudian yang ketiga dari aspek sosial ini, sahabatku, adalah hak seorang wanita untuk menentukan kehamilannya. Hak dia di mana dia bersiap untuk menjalani proses kesehatan reproduksi, di mana dia siap untuk hamil, maka dia juga siap untuk mengasuh dan membesarkan anak itu. Bukan hanya bersiap untuk membuatnya, begitu ya, tapi dia juga siap untuk mempertanggungjawabkan kelahirannya sampai kehidupannya. Begitu dia, sahabatku semua. Dan selain itu juga hak bagi suami dan istri untuk menggunakan alat kontrasepsi gitu ya, itu juga merupakan hak bagi suami dan istri. Kemudian, sahabatku semua, aspek yang keempat adalah aspek budaya. Ya. Aspek budaya ini merupakan suatu cara pandang di masyarakat mengenai kehidupan suami istri itu bagaimana realitanya. Ada di beberapa masyarakat, sahabatku semua, kita ketahui di mana seorang wanita dia hanya diwajibkan menjaga anak, memegang anak. Lalu suaminya lah yang bekerja mencari nafkah, dan ketika suaminya pulang, dia capek sedikit pun dia tidak mau memegang anaknya, melihat anaknya. Nah, ini sebenarnya budaya yang kurang baik. Jadi sebenarnya yang enak itu, sahabatku semua, adalah dimana ketika walaupun seorang lelaki dia mencari nafkah kerja dari pagi sampai malam, tak ada salahnya ketika seorang lelaki ini dia mau membantu istrinya misalkan untuk membersihkan popok anaknya, memandikan bayinya, atau ketika bayinya nangis di tengah malam dia membuatkan susunya, itu tidak ada masalah dalam urusan itu. Ya, maka yang enak itu ketika kehidupan itu seimbang. Bukan berarti itu tugasmu dan ini tugasku, tidak. Tak ada salahnya ketika kita membudayakan suatu prinsip kerjasama antara seorang laki dan perempuan. Tapi bukan berarti ketika perempuan ini dibantu, dia lalu tidak mau lagi mengerjakan kerjaannya. Dan begitu juga seorang lelaki ketika dia membantu pekerjaan anak, membersihkan anak, memandikan anak, dia tidak mau lagi bekerja mencari nafkah, bukan. Ya, jadi kalau di dalam surah Al-Baqarah itu, sahabatku semua, dijelaskan la tudoro walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Jangan sampai seorang ibu dia menjadi repot gara-gara anaknya, dan juga jangan sampai seorang suami, seorang ayah dia akan menjadi repot, menjadi susah, sulit hanya karena anaknya. Jadi maksudnya apa? Kerjasama yang baik, ada solusi. Oke, sahabatku semua, kemudian yang keempat, yang kelima, tentang aspek kesehatan reproduksi adalah aspek seksualitas. Aspek seksualitas ini, sahabatku, simpelnya kita harus memahami bahwa walaupun
dengan mendekati wanita itu seorang lelaki akan bisa terpuaskan atau terpenuhi kebutuhan seksualitasnya, dia juga di satu sisi harus mengetahui bahwa si perempuan ini juga harus diberikan kesenangannya. Maka dari itu sahabatku semua, yang dilarang di dalam Islam itu adalah jangan sampai kita menyakiti perempuan atau menyiksa perempuan, sedangkan di satu sisi, di satu masa kita juga mengambil manfaat darinya. Tidak boleh, seperti hadis yang kita jelaskan tadi. La yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abdi. Jangan sampai cambukanmu kepada istrimu itu seperti cambukan seorang hamba. Bahkan cambuk pun kalau bisa jangan sampai. Jangan pernah. Tapi udah dicambuknya lalu di jimanya, disetubuhinya. Nah, ini kan luar biasa. Yang seperti ini nanti akan berbahaya karena seakan-akan dia menjadikan perempuan itu sebagai alat subordinasi dia. Itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalau kita memang mau mengambil rasa nikmat darinya, kita juga harus memberikan rasa nikmat kepadanya. Begitu. Kalau kita mau mengambil kesenangan darinya, kita juga harus bersiap memberikan kesenangan darinya. Kita mau mengambil kebahagiaan darinya, kita juga harus bersiap berbagi kebahagiaan bersamanya. Begitu. Kemudian yang kedua, sahabatku semua, ada larangan agar tidak menyetubuhi wanita ketika mereka sedang haid. Kenapa? Seperti tadi juga konsepnya, sahabatku semua. Karena ketika haid itu wanita tidak merasakan bahagia. Tidak merasakan bahagia. Sementara konsepnya, hubungan badan itu haruslah dilaksanakan dengan senang sama senang. Maka dari itu di dalam satu riwayat hadis dijelaskan, sahabatku, harus ada foreplay, harus ada pemanasan. Kenapa? Karena jangan sampai si perempuan itu dia hanya merasakan sakit, lalu kita yang merasakan nikmatnya. Begitu. Jadi, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, di dalam kesehatan reproduksi ini, hendaknya kita menjaga bagian yang dilarang untuk diambil, untuk digunakan. Tapi bukan berarti itu larangan yang dia berupa larangan selama-lamanya. Tidak, hanya beberapa waktu. Nanti setelah mereka sudah berhenti haidnya, maka silahkan kamu lakukan seperti semula. Dan bukan berarti sahabatku semua ketika seorang wanita itu haid tidak boleh bersenang-senang sedikit pun. Silahkan. Ya, di dalam satu riwayat hadis dijelaskan, isna'u kulla syai'in illa jima'. Lakukanlah semua yang bisa kamu lakukan kecuali jima, kata Nabi kita. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Jadi ketika Nabi kita ditanya, ya kan, Allah menyuruh Nabi kita menjelaskan bahwa haid itu adalah rasa sakit, azan. Jadi, ya, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita itu ketika mereka sedang haid. Jangan dulu didekati. Maksudnya dalam urusan apa? Bersetubuh. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila mereka nanti sudah suci, maka datangilah mereka seperti apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan ya sahabat semua. Maka ini termasuk salah satu yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga juga sahabatku semua, kita dilarang di dalam Islam jangan sampai kita mendatangi istri dari dubur. Ini bahaya. Ini bahaya sahabatku semua. Jadi ada suatu hadis yang menjelaskan, ini hadis diambil dari Musnad Imam Ahmad, hadis ke 9733.
Dari Abi Hurairah dijelaskan, mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Terlaknatlah dan dilaknat Allah lah orang-orang yang menyetubuhi istrinya dari duburnya. Ya, sahabatku. Jadi ketika dikatakan misalkan nisaukum harsul lakum, wanitamu itu adalah lahan pahala bagimu. Tapi bukan berarti sesuka kita. Yang boleh sesuka hati kita adalah masuk ke lahan kita itu dari tempat yang manapun, dengan cara yang bagaimana. Tapi ada suatu keadaan di mana kita di lahan, di ladang, di kebun kita itu kita dilarang, sahabatku semua. Tidak boleh semena-mena begitu. Ada larangan-larangannya. Kenapa? Ya kita kembali kepada alasannya bahwa wanita itu tidak akan gembira, tidak akan senang ketika dia didatangi dari duburnya. Konsepnya sama, sahabatku semua. Ketika seorang lelaki mau mengambil rasa bahagia dari perempuan itu, maka hendaknya dia juga berpikir bagaimana caranya agar jangan sampai kebahagiaan yang dia dapatkan itu dengan cara menyakiti istrinya atau menyakiti pasangannya itu. Maka buatlah konsep di mana dia bisa bahagia, dia bisa senang, dia bisa merasakan nikmat, dan begitu juga dengan pasangannya. Tetap bisa merasakan senang, bahagia, dan juga nikmat. Maka dari dubur ini itu sangat dilarang, sahabatku ya. Karena apa? Karena kesehatan rahimnya, reproduksinya nanti akan menjadi berbahaya. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.